Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. 967-968 IPROMISE Bab 967. Saudaraku Sen, sebelum memasuki Gunung Diancang, aku masih memiliki beberapa hal lama untuk diatasi, dan aku mungkin tidak bisa berjalan denganmu. Ouyang Changfeng sedikit mengernyit. Tidak masalah, Brother Ouyang, silakan. Kita akan bertemu di Dianchangshan ketika saatnya tiba, Landen Sen tersenyum. Oke. Saudaraku Landen Sen, di mata Ouyang Changfeng, kau jelas bukan sesuatu yang ada di kolam. Selamat tinggal di Changshan. Ouyang Changfeng tertawa. Selamat tinggal, Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ouyang Changfeng melompat, terbang ke atas reruntuhan, terbang keluar dari celah di mana pasir hisap dibatasi, dan meninggalkan istana bawah tanah. Sebelum datang ke istana bawah tanah, Ouyang Changfeng tidak dalam tahap awal transformasi, dan sekarang ia telah mencapai tahap akhir transformasi setelah meninggalkan istana bawah tanah. Landen Sen juga merasa bahwa dia tidak di kolam renang. Hei, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke tempat Changshan itu? Rose bertanya, menggigit giginya. Iya. Landen Sen mengangguk, lalu mengeluarkan unicorn emas dari cincin penyimpanan dan menjelaskannya kepada Rose. Rose juga mengerti sedikit, tetapi masih berkata, bahkan jika Anda mengatakan bahwa unicorn emas ini benar-benar memiliki efek seperti itu, tetapi jika Anda keluar kali ini, jika Anda ditangkap oleh keluarga Murong dan keluarga Ling Wuxiu, itu akan buruk. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Aku pasti akan bersikap rendah hati. Selama aku tidak tertangkap oleh orang-orang itu, kata Landen Sen sambil tersenyum. Rose mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak, kamu adalah tubuh dari pesona darah, kamu tidak bisa keluar untuk menunjukkan wajahmu lagi, kalau tidak orang-orang dari keluarga besar semua akan mengawasimu. Kamu tinggal di sini, aku akan pergi sendiri. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Rose mengerutkan mulut kecilnya dan tampak sedikit tidak puas. Dia tidak ingin Landen Sen pergi sendirian untuk mengambil risiko semacam itu. Namun, dia juga tahu sendiri bahwa jika dia pergi dengan Landen Sen, dia pasti akan berada dalam masalah yang lebih besar. Sebaliknya, itu akan menjadi beban bagi Landen Sen. Maaf Chair, aku agak jago membuat opini, aku harap kamu bisa setuju. Landen Sen menghela nafas. Tidak bisakah aku setuju? Kamu sudah memutuskan, bisakah gadis ini menghentikanmu? Rose mendengus sedikit. Dia tidak bisa mengendalikan pembunuhan dan pembakaran pria ini sejak sebelumnya, dan sekarang dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Tetapi justru karena inilah pria dapat mencapai kekuatan saat ini. Rose bukan tipe wanita picik, dan dia bisa mengetahuinya. Dalam dunia praktik, bakat hanya menempati satu aspek, keberanian dan peluang sangat diperlukan. Landen Sen menggaruk kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Aku berjanji padamu hal ini, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal juga. Rose menatap Landen Sen dengan matanya yang indah, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Tanya Landen Sen. Apa lagi yang bisa, tentu saja, kembali kepadaku hidup-hidup, untuk kembali utuh. Pernahkah kamu mendengar? Rose mengerutkan bibirnya. Oke, aku janji. Landen Sen tersenyum dan menyentuh kepala wanita itu. Seriuslah, aku akan memberitahumu urusan. Rose memerah, dan segera menepuk tangan Landen Sen. Dianchangshan masih memiliki 4 bulan untuk dibuka, dan masih ada banyak waktu persiapan sebelum itu. Keduanya berdiskusi sebentar, dan Landen Sen memutuskan untuk memulai lebih awal. Alasan utama adalah bahwa makanan di ring penyimpanan hampir habis, dan itu hanya bisa bertahan paling lama sebulan, dan harus diisi ulang tepat waktu. Landen Sen memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gurun Wujin terlebih dahulu untuk membeli sejumlah besar makanan kering dan air minum di kota-kota terdekat dan mengirimkannya ke istana bawah tanah. Rose memperkirakan bahwa dia akan tinggal di istana bawah tanah untuk waktu yang lama, dan Landen Sen bertanya-tanya bahwa setidaknya butuh 2 tahun makanan dan air minum menjadi nyaman. Setelah wanita itu menetap,
dia bisa meninggalkan Gurun Wujin dengan tenang dan pergi ke Gunung Changshan. Setelah mengambil keputusan, pagi berikutnya, Landen Sen meninggalkan istana bawah tanah di bawah banyak instruksi Rose. Matahari yang terik di Gurun Wujin membuat Landen Sen sangat menyilaukan. Setelah lebih dari setahun di istana bawah tanah, perasaan melihat langit lagi membuat Landen Sen merasa sangat bahagia. Mulai bergegas, Landen Sen berjalan ke arah timur gurun dengan kecepatan tercepat. Meskipun ada koloni semut api lapis baja emas di Gurun Wujin, kemungkinan bertemu koloni semut api lapis baja emas sebenarnya sangat rendah jika hanya dalam waktu singkat. Tetapi jika Anda tinggal di padang pasir selama 5 atau 6 hari dan tercium oleh semut api, Anda akan mudah menderita. Jadi cara untuk melarikan diri sangat sederhana, yaitu meninggalkan area tengah Gurun Wujin secepat mungkin. Selama keberuntungan tidak mengerikan, koloni semut api umumnya tidak ditemukan. 3 hari kemudian, Landen Sen bergegas dengan kecepatan penuh dan akhirnya meninggalkan Gurun Wujin dan datang ke Dryleaf Ridge. Landen Sen mengenakan topeng kulit manusia, topi di kepalanya, menyamar saat dia berjalan di punggung daun yang mati. Yang mengejutkannya adalah ada Wuxiu berjalan di punggung daun yang mati ini. Landen Sen terkejut pada awalnya, berpikir bahwa orang-orang ini adalah pengintai untuk keluarga Murong dan keluarga Ling, tetapi setelah mengamati selama beberapa saat, ia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Dia melihat sekelompok seni bela diri tingkat rendah mengepung dan membunuh seekor binatang, serigala angin. Ada banyak binatang buas di Deadleaf Ridge, dan beberapa seniman bela diri tingkat rendah membentuk tim untuk berburu binatang buas dan mendapatkan beberapa batu roh. Sebagian besar seniman bela diri berjalan di punggungan daun mati adalah seniman bela diri tingkat rendah, dan mereka dalam kelompok. Landen Sen kagum, Dryleaf Ridge adalah tempat kultivasi selama 3000 tahun kuno. Bagaimana mungkin orang berani menerobos masuk sesuka hati? Curiga, Landen Sen langsung meraih pria kuat muda dan menyeretnya ke hutan gelap. Senior, luangkan hidupmu. Pria muda berotot itu begitu takut sehingga dia hanya bisa berkultivasi di tengah hidupnya. Aku bertanya sesuatu padamu, kamu sebaiknya menjawabnya dengan jujur. Landen Sen dengan sengaja menekan suaranya sangat rendah, dan mengenakan topeng kulit manusia di kepalanya, diharapkan orang ini pasti tidak akan mengenali wajah aslinya. Ya, generasi muda harus menjawab. Pria kekar muda itu berlutut, kepalanya mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Bukankah punggungan daun mati ini adalah tempat latihan untuk Blade Minum Gila Utara? Mengapa ada begitu banyak orang berjalan? Tanya Landen Sen dengan suara berat. Hei, apa kamu tidak tahu senior? Pedang Gila Minum Utara ini sudah mati sejak lama. Bagaimana mungkin ada orang yang berani datang? Si muda pemberani berkata segera. Apa? Dia sudah mati. Landen Sen terkejut. Ya, dikabarkan paling tidak setahun yang lalu bahwa Murong Ying, kakak laki-laki Murong, yang secara pribadi membunuh Beidin Crazy Saber, pria muda itu menjelaskan. Landen Sen tidak bisa mempercayainya. Dia mengertakkan giginya dan bertanya, mengapa Murong Ying itu membunuh pedang Gila Minum Utara? Pemuda itu menggaruk kepalanya, di mana junior tahu tentang hal semacam ini. Tapi ada beberapa rumor, saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Dikatakan bahwa setahun yang lalu, keluarga Murong dan keluarga Ling mengejar dan membunuh jenius pertama Lin Hai Tianshan Landen Sen, tetapi ketika lawan melarikan diri, Murong Ying melemparkan kinya ke Beidin Crazy Knife di Dryleaf Ridge, menyebabkan lawan terbunuh dalam kebingungan. Wajah Landen Sen berubah drastis, dan seluruh tubuhnya bergetar. Tanpa diduga, akulah yang menyebabkan Gu Sanqian. Senior, ada apa denganmu? Melihat roh Landen Sen sedikit salah, otot muda itu tidak tahan untuk tidak ingin tahu. Landen Sen mengejutkan pria itu langsung dengan pisau tangan. Melewati aliran gunung, dia datang ke gua tempat dia berlatih 3000 tahun yang lalu. Gua telah sepi, dan ada banyak binatang buas di dalamnya, dan bahkan kelelawar beterbangan. Landen Sen berada dalam suasana hati yang suram, dia berlutut di luar gua dan mengetuk kepalanya, yang dianggap menebus hadiah yang dia miliki kepada 3000 guru kuno. Meskipun Gu Sanqian mengatakan dia tidak akrab dengannya, Landen Sen sudah mengenalinya sebagai master nominal. Landen Sen mengingat dendam semacam ini terhadap tuannya. Jangan khawatir, Tuan, aku pasti akan membalaskan dendammu,
aku akan menghancurkan jenazah Murongying menjadi 10.000 keping. Landon Sen terdiam, tampak dingin. Bab 968 Set Off. Tidak hanya Murongying, tetapi keluarga Ling dan keluarga Murong, dia tidak ingin membiarkannya pergi. Setelah Landon Sen membungkuk sejenak, dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar dari punggungan daun kering. Meskipun ada Wuxiu berjalan di Deadlift Ridge, jumlah Wuxiu masih cukup kecil, dan Landon Sen tidak menemukan orang yang mencurigakan. Keluar dari punggungan daun mati, berjalan sekitar 100 mil ke barat, dan akhirnya melihat sebuah kota kecil. Landon Sen segera membeli makanan kering di kota dan hampir membeli semua makanan kering yang tersedia di kota. Tidak ada masalah memakan makanan ini selama 2 atau 3 tahun. Selain menyimpan makanan, ia juga menanyakan kabar. Keluarga Ling dan keluarga Murong benar-benar berpikir mereka sudah mati, dan mereka tampaknya tidak mengirim Wuxiu ke gurun Ujin sesudahnya. Yang mengejutkan Landon Sen, dia juga bernama Zhen Lin Hai Tianshan. Sebutan nama, Landon Sen, diketahui hampir semua orang, menggantikan Ouyang Changfeng sebelumnya, yang dikenal sebagai jenius pertama Lin Hai Tianshan. Namun, selama periode ini, tidak ada yang menyebutkannya. Mungkin Wuxiu dari Lin Hai Tianshan merasa bahwa dia telah meninggal di gurun Ujin. Landon Sen mencibir diam-diam, menunggu hari ketika dia menerobos dunia virtual, itu akan menjadi keluarga Murong dan waktu sial keluarga Ling. 5 hari kemudian, Landon Sen kembali ke gurun Ujin dan tiba di istana bawah tanah sebelumnya. Transfer semua makanan kering dan air minum di cincin penyimpanan Anda ke cincin penyimpanan Rose. Bagi Huajing Wuxiu, peran makanan hanyalah untuk menambah kekuatan fisik, dan tidak ada persyaratan untuk nutrisi atau apapun. Praktisi memiliki kebugaran fisik yang tinggi melalui pemurnian dan pemurnian. Landon Sen tidak pergi dengan tergesa-gesa, bagaimanapun, itu lebih dari 3 bulan sebelum Dian Changshan dibuka. Dia menghabiskan 1 bulan di istana bawah tanah, menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rose. Namun di bulan ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Susunan pertahanan di istana bawah tanah tampaknya longgar, dan beberapa pilar batu tiba-tiba runtuh. Pada awalnya, Landon Sen dan Rose sedikit bingung, bertanya-tanya apakah istana bawah tanah ini akan tiba-tiba runtuh. Untungnya, setelah beberapa hari, istana bawah tanah itu tenang dan tidak kekal, dan tidak ada perubahan, dan keduanya lega. Meskipun istana bawah tanah ini berisiko runtuh, Landon Sen merasa bahwa dia dan Rose paling lama tinggal di istana bawah tanah ini selama 3 hingga 5 tahun. Formasi defensif di sini telah bertahan selama puluhan ribu tahun, dan seharusnya tidak mungkin mempertahankannya selama 3 hingga 5 tahun. Dini hari sebulan kemudian, Landon Sen akhirnya siap berangkat. Sebelum pergi, wanita itu mengerutkan kening dan memperingatkan. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali dengan selamat. Kamu tunggu, mungkin kita bisa keluar dari masalah lain kali kita kembali. Landon Sen menyeringai. Jangan bicara tentang keluar dari masalah, kamu akan kembali dengan selamat, Rose bersenandung ringan. Ya, Landon Sen mengangguk. Rose melangkah maju, mengaitkan leher Landon Sen dengan kedua tangan, dan hendak memberikan ciuman perpisahan. Namun, gerakan wanita itu sedikit ganas, dan Landon Sen hendak mengulurkan tangannya, tetapi satu tangan tanpa sengaja menekan dada penuh Rose. Sentuhan panas, halus dan elastis membuat jantung Landon Sen berdetak kencang, dan dia agak lengah untuk sementara waktu. Tubuh Rose sedikit kaku, pipinya memerah, dan kemerahan bisa berdarah. Meskipun mereka berdua telah melakukan banyak tindakan ambigu, skalanya terbatas pada ciuman, dan mereka tidak melakukan sesuatu yang lebih mendalam. Tapi Landon Sen tiba-tiba meraih dadanya, Rose sedikit bingung, hatinya bergetar. Dia tidak tahu apakah harus menolak karena malu atau menerimanya dengan patuh. Maaf, aku tidak sengaja. Landon Sen menunjukkan sedikit rasa malu dan segera melepaskan tangannya dari dada wanita itu. Tidak. Itu tidak masalah, Rose menundukkan kepalanya, wajahnya memerah seperti lobster kukus, dan dia menjawab dengan panik. Tidak masalah. Landon Sen merasa geli. Jangan menertawakanku. Rose memukul dada Landon Sen dengan malu. Landon Sen mengambil kesempatan untuk menarik wanita itu ke dalam pelukannya dan mencium bibir merahnya, aroma manis gardenia menyebar di antara bibir dan giginya. Baik.
Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berciuman, Rose masih pasif seperti seorang gadis kecil, dicium oleh Landon Sen seperti ini, pikirannya kosong dan matanya dilembabkan, diam-diam menikmati keintiman. Setelah secara bertahap meningkatkan kultivasinya, pengekangan Landon Sen pada nafsu sangat kuat. Mereka yang tidak bisa mengendalikan Asteris ditakdirkan untuk tidak menjadi kuat. Selain itu, Rose adalah keberadaan unik di dalam hatinya, dan Landon Sen hanya ingin merawat wanita ini dengan baik. Tapi setelah sekian lama, dia tidak bisa menahannya. Tidak peduli apa, dia juga pria yang sehat, dan tidak ada yang terjadi setelah sendirian dengan seorang wanita untuk waktu yang lama. Tangan Landon Sen tanpa sadar menyelinap ke pinggang datar Rose, sampai ke bawah. Tubuh wanita itu sedikit bergetar, dan rangsangan aneh membuatnya merasa seperti rusa. Sekarang. Jangan sekarang. Rose meraih tangan pria itu dan tidak berani menatap langsung pada Landon Sen. Kamu tidak mau, aku tidak memaksakannya, kata Landon Sen sambil tersenyum ringan. Rose memarahi dirinya sendiri karena telah menjadi orang bodoh, dan merasa bahwa dia terlalu kejam, dan pria itu pasti telah bertahan sangat keras. Memerah, dia berbisik ke telinga Landon Sen, orang itu milikmu, dan tubuh itu milikmu. Tapi aku belum siap, ketika kamu kembali lagi nanti, aku pasti akan memberikannya padamu. Suara Rose menyerupai ledakan suara putus asa, bergema di telinga Landon Sen, merasa memikat. Oke, ini yang kamu bilang, Landon Sen nyengir. Baginya, tidak masuk akal untuk mendapatkan tubuh wanita. Pokoknya, dia mendapatkan hati wanita. Ini adalah hal yang paling penting. Tentu saja, akan sempurna untuk mendapatkan tubuh, dan Landon Sen masih menantikannya. Iya. Wajah Rose memerah, matanya yang indah bersinar dengan cahaya, dan dia berbisik dengan lembut, jadi, kamu tidak harus mengalami kecelakaan, dan kamu ingin kembali dengan utuh. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali, aku tahu. Landon Sen menyentuh kepala wanita itu. Setelah ciuman selamat tinggal, Landon Sen meninggalkan istana bawah tanah. Mengambil napas dalam-dalam, menyesuaikan mentalitasnya, Landon Sen bergegas melalui padang pasir yang luas. Gunung Diancang terletak di timur laut Gunung Tianshan, dan Gurun Wujin tepat di barat daya Gunung Tianshan. Jarak antara keduanya terpisah 1.000.000 mil. Sangat jauh. Landon Sengwang sedang dalam perjalanan, butuh sekitar 1 bulan, jadi dia memilih untuk pergi lebih dari 2 bulan sebelumnya. Sebenarnya, masih terlalu dini untuk pergi ke Changshan saat ini, terutama karena Landon Sen ingin menghindari orang-orang dari keluarga besar itu, terutama keluarga Ling dan keluarga Murong. Jika mereka ditemukan, keberadaan mereka akan buruk. Tiba di Gunung Diancang sebulan sebelumnya, pada dasarnya menghindari sebagian besar seni bela diri keluarga, dapat meminimalkan ancaman mereka. Gunung Diancang berada tepat di belakang Thunder Canyon. Untuk memasuki Gunung Diancang, Anda harus melintasi ngarai yang membentang sejauh ribuan mil. Thunder Canyon juga merupakan salah satu dari 3 jadi hebat, yang sangat berbahaya pada pandangan pertama. Bahkan, selama Anda mengambil rute tertentu, Anda pada dasarnya dapat menghindari bahaya. Beberapa hari kemudian, Landon Sen meninggalkan Gurun Ujin dan menuju ke timur ke kota yang lebih besar, tempat ia membeli kuda liar. Landon Sen mengendarai kuda liar, dan mulai mengemudi siang dan malam.